Shalom, bersama saya Pendeta Yandi Manobe di Sermon Today. Saya ajak kita semua berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di Sermon Today, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara bahagia? Apakah saudara sementara menikmati sebuah kehidupan rumah tangga? Kalau saudara mengatakan ya saudara bahagia, pertanyaannya adalah, apa alasan saudara berkata saudara bahagia? Apakah karena saudara kaya raya, punya rumah 2, 3, punya harta melimpah lantas bahagia? Belum tentu. Banyak orang kaya juga tidak bahagia. Apakah karena saudara terlalu cantik, terlalu ganteng lantas disebut bahagia? Tidak juga. Ada banyak orang cantik, ganteng, tapi tidak bahagia. Lalu mari kita bertanya, apa kata Alkitab tentang kebahagiaan sebuah rumah tangga? Pembacaan ini mengisyaratkan dengan sangat baik. 1, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Kalau takut Tuhan itu bahagia. Suami-suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menipu istrinya. Ibu-ibu kalau ditipu senang. Suami-suami yang takut Tuhan tidak akan pernah menampar istrinya, sekalipun dia terlalu marah. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya. Dan saudara itu bahagia. Apakah ibu-ibu senang kalau tiap hari dipukul? Siapa yang bangun pagi-pagi terus sudah jam 10 dia lihat-lihat, dia bilang suaminya, "Papa, saya kok belum kena pukul hari ini?" Bahagia? Tidak. Anak-anak yang takut Tuhan hormat pada orang tuanya. Dan itu menjadi luar biasa. Ketika dia ada di mana-mana, dia ingat pesan-pesan orang tua dan pesan-pesan dari Tuhan bagi dia. 1 itu. 2, rumah yang berbahagia itu adalah kalau makan dari jerih payah tangan sendiri. Dari orang kalau makan dari jerih payah tangan sendiri itu bahagia. Bahagia. Itu berarti dalam bahasa lain saya ingin sampaikan, kalau kita hanya berharap pada warisan saja, pasti tidak bahagia. Sebab anak-anak yang berharap pada warisan tiap hari pertanyaannya hanya satu, kapan Bapak mati? Kalau tiap hari dia hanya tanya kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, kapan Bapak mati, lama-lama Bapak belum mati, dia mati duluan. Jadi saudara tinggal di fasilitas yang lengkap sekali di sebuah rumah, tapi itu masih rumah orang tua, ya belum bahagia. Kalau tinggal di rumah sendiri, ukuran mungkin hanya 2x3, tidak ada plafon, masuk langsung keringat karena kepanasan. Tapi kalau itu rumah dari jerih payah tangan sendiri, kita bisa tulis di depan rumah itu, rumahku, istanaku. Bagi anak-anak, pegang iPhone terbaru sekalipun, tapi kalau itu orang tua yang beli, belum bahagia. Kalau saudara pegang Nokia 3315 yang bunyinya tidit 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 tidit, tapi kalau itu beli dari hasil jerih payah tangan sendiri, bahagia. Sudah 2 itu. Ketiga, rumah yang bahagia itu adalah kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu menghasilkan anggur. Itu lambang sukacita. Minuman dari para raja di pesta-pesta orang pakai itu sukacita. Istri menjadi sukacita bagi suami.
Suami tugas ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura, ke Bali, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Di rumah. Padahal mungkin bau ludah itu, karena sukacitanya ada di rumah. Ibu-ibu, istri-istri menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumah. Dia punya badan mau subur, kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita. Keempat, rumah yang berbahagia adalah kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa berarti 2. Pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua dapat dipenuhi oleh anak-anaknya, rumah itu bahagia. Atau yang kedua, kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah lumpuh, sudah di tempat tidur tidak bisa bergerak, kalau masih ada anak bisa menyempatkan diri mengurus orang tuanya, rumah itu sangat bahagia. Saudara lihat sekarang 4 hal. Takut Tuhan, makan dari jeripaya tangan sendiri, menjadi sukacita di rumah, dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Kalau ini ada di dalam rumah tanggamu, berbahagialah engkau. Semoga renungan di pagi hari ini di Sermon Today memberkati kita semua dan rumah tangga kita semakin diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.